Hai, perkenalkan nama saya Natalia Kiwa dengan NIM 21010600015. Di sini saya akan membahas 5 poin di mana yang pertama itu larutan ideal, termodinamika pencampuran larutan ideal, yang ketiga itu hukum Henry, yang keempat hukum distribusi Nernst, dan yang kelima itu sifat koligatif larutan. Nah, yang pertama itu untuk larutan ideal, di mana gas yang ideal dapat diartikan sebagai gas yang tidak mempunyai gaya interaksi antara partikel-partikel gasnya, sementara larutan ideal dapat definisikan sebagai larutan yang mempunyai interaksi yang sama antar partikel-partikelnya. Misalnya itu untuk larutan dua komponen antara A dan B. Jadi gas antara molekul antara A dan B, B dengan B, serta A dengan A. Semuanya itu sama dalam larutan ideal. Juga volume dan hukum molekul masing-masing spesies adalah sama. Untuk penemuannya itu pada tahun 1886 itu Francois Raoult mengemukakan hukum Raoult. Jadi suatu larutan yang ideal itu definisikan sebagai larutan yang memenuhi hukum Raoult. Jadi pada semua rentangan konsentrasi. Jadi dalam larutan menghendaki keseragaman atau kesamaan dapat dicapai jika komponen-komponen tersebut sangat mirip sifatnya. Jadi pada tahun ini 1886 Francois Raoult melaporkan data tekanan parsial di mana komponen-komponen dalam berbagai larutan yang mendekati persamaan nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, contohnya itu pada gambar tersebut ini larutan di mana larutan sistem benzen-toluene yang kurva tekanan uap terhadap komposisinya. Jadi misalnya pada contohnya yang tadi itu komponen A dan B. Jadi untuk larutan ideal kecenderungan A untuk pergi ke fase uap sebanding dengan fraksi mol A XA dalam larutan. Dengan persamaannya itu persamaan satu ini yaitu PA sama dengan X dikali XA. Dan yang kedua itu dengan K tetapan kesebandingan jika XA-nya itu sama dengan 1 maka PA-nya itu sama dengan P pangkat A. Jadi tekanan uap murni itu A. Jadi dengan demikian persamaan tersebut dapat berubah menjadi X-nya ini kita ganti dengan X A P pangkat A. Dan maka dapat memenuhi persamaan yang kedua. Jadi untuk komponen B jika ditambahkan pada A maka tekanan A akan turun. Dari persamaan dua ini dapat dituliskan dalam bentuk penurunan tekanan uap relatifnya. Di mana sebelumnya itu PA dikurang P pangkat A bagi P pangkat A sama dengan XA kurang 1 sama dengan min X N. Jadi XN ini berarti X yang kesekian kalinya. Misalnya ya, X1, X2, dan seterusnya. Jadi pada persamaan yang ketiga di atas, terutama berguna untuk larutan dengan zat terlarut yang tak mudah menguap atau involatil. Dalam pelarut yang mudah menguap atau volatil dan dimanfaatkan untuk menentukan massa molar terlarut. Sekarang kita kaji implikasi hukum Raoult terhadap potensial kimia di setiap komponen dalam larutan ini menjadi IG. Maka akan memenuhi persamaan 4. Jadi dengan I sama dengan uap, potensial kimia gas ideal pada keadaan standar, pada suhu dan tekanan standar, dengan dimana tekanannya itu dengan 1 atm dan PI tekanan parsial dari uap I di atas
larutan. Maka substitusi persamaan keempat ke dalam persamaan ini sama dengan Mi uap menghasilkan persamaan 5 tersebut. Yang berikut dan dengan menggunakan hukum Raoult, maka persamaan 6 ini akan terjawab. Jika cairan I murni, maka Xi itu sama dengan 1 dan persamaan 6 menjadi persamaan 7. Untuk itu, dengan I potensial kimia I, cairan murninya disubstitusi persamaan ke-6 dalam persamaan 7, sehingga menghasilkan persamaan 8. Jadi, dengan Mi potensial komponen I dalam larutan dengan fraksi mol X pada suhu dan tekanan tertentu, maka Mi-nya itu sama dengan potensial kimia komponen I murni. Jadi pada suhu dan tekanan keadaan standar dari komponen I, larutan idealnya adalah cairan pada tekanan I murni dan pada suhu dan tekanan dari larutan. Jadi I0-nya itu sama dengan Mi pangkat I. Oleh karena itu persamaan 8 akan menjadi persamaan 9. Jadi persamaan 9 ini untuk larutan ideal. Jadi potensial kimia untuk setiap komponennya memenuhi persamaan 9. Ini merupakan definisi dasar termodinamika untuk larutan ideal. Yang kedua itu termodinamika pencampuran larutan ideal. Jadi pada pencampuran sejumlah N1, N2, bahkan Ni atau Ni seterusnya itu, mol cairan murni yang asalnya terpisah dapat membentuk larutan ideal pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi dapat kita turunkan dengan delta G, delta F, delta S, dan delta H pencampurannya. Jadi energi Gibbs-nya itu G dari larutan ideal, di mana G-nya itu sama dengan sigma I dikali Ni kali Mi sama dengan sigma Ni kali Mi pangkat I kali suhu kali tekanan ditambah R dikali suhu kali sigma Ni kali En. Sementara energi Gibbs komponen-komponen sebelum dapat dicampurkan pada T atau suhu dan tekanan tetap adalah menghasilkan GU mixnya dan delta G mixnya. Karena Xi lebih besar 1, lebih kecil 0, maka IN-nya itu Xi lebih besar 0 dan delta G mixnya itu lebih besar 0. Artinya proses pelarutnya itu berlangsung dengan spontan pada suhu dan tekanan tetap atau isothermal atau isobar untuk menentukan delta S mixnya dan delta F mixnya itu dari persamaan tersebut. Jadi untuk larutan ideal dari persamaan di atas dilihat bahwa delta G mixnya itu bergantung pada suhu dan fraksi. Jadi mol tetap tidak bergantung pada tekanan, oleh karena itu dapat berharga 0, sehingga delta F mixnya itu sama dengan 0. Jadi pada proses pembentukan larutan ideal dari komponen tidak terjadi perubahan volume. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa dalam larutan ideal selain interaksi antara molekulnya sama, volumenya juga sama, sehingga ketika dicampurkan tidak ada perubahan volume. Yang ketiga itu hukum Hertz. Jadi secara umum untuk reaksinya itu reaksi sebelum dan sesudahnya itu berbeda. Misalnya di sini itu A tambah B menjadi Y tambah Z. Jadi dan melalui hubungan delta G-nya itu sama dengan min N F dikali E, sehingga diperoleh
rumusnya seperti ini. Dan memperoleh untuk selnya, sehingga dengan reaksinya itu H2 ditambah Cu2 plus menjadi 2H plus tambah Cu. Maka delta G-nya itu delta G tambah R dikali T dikaliin A kali N pangkat 2 dibagi A kali Cu2 plus, karena ACU itu sama dengan 1. Dan H2 per 1 bar dapat disasumsikan ideal, sehingga AF12 itu P sama dengan PH H2. Maka menghasilkan rumus seperti ini. Yang keempat itu hukum Henry, di mana hukum Henry adalah hukum gas yang menyatakan bahwa jumlah gas terlarut dalam cairan sebanding dengan tekanan parsialnya di atas cairan, di mana faktor proporsionalitas disebut konstanta hukum Henry. Jadi untuk rumus hukum Henry menetapkan hubungan antara tekanan parsial Pi dari garis murni dan fraksi mol XLI dalam pelarut, maka menghasilkan rumus seperti ini. Jadi hukum ini mengukur larutan gas dalam pelarut cair dengan di mana gas berada dalam kontak. Ki adalah konstanta volatilitas khusus untuk gas yang diberikan konstanta Henry, dinyatakan sebagai Hi sama dengan CSI bagi Pi, di mana CSI ini merupakan konsentrasi maksimum disebut kejenuhan dari senyawa I, dan yang Pi ini merupakan tekanan parsial dari gas, dan Hi ini merupakan konstanta yang bergantung pada sifat dari gas dari suhu dan cair terhadap hubungan Hi sama dengan 1 dibagi Ki. Contohnya itu untuk air laut, H adalah airnya itu 20% lebih rendah dari nilai pada air tawar karena kompetisi antara gas terlarut dan garam terlarut. Dan yang kedua untuk tekanan atmosfer normal pada air tawar untuk oksigen, di mana CS-nya itu 10 mg per liter pada 12 derajat Celcius sebesar 14 mg per liter pada 0 derajat Celcius. Yang ketiga itu untuk karbon dioksida dalam larutan dengan minimum ringan atau birlolos dalam bentuk gas ketika wadah dibuka karena bersifat jenuh. Jadi hukum Henry ini menetapkan hubungan antara tekanan parsial gas murni dalam kesetimbangan dengan larutan yang juga berisi bahan murni dalam keadaan cair dalam proporsi yang signifikan. Jadi hukum Rolle tidak ada pelarut yang lebih mendominasi dua komponen murni dari campuran dalam proporsi yang sama besarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.